Vinicius disindir dengan tai emas. Solskjaer ingin bikin Besiktas beraroma setan merah. Nasib Neymar sudah semakin jelas. Liverpool hampir dapatkan penerus Salah. Erick Thohir gelar pertemuan penting di Belanda. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Vinicius disindir lewat patung tinja emas di Valencia. Vinicius Junior disindir lewat instalasi seni di Valencia. Winger Real Madrid itu dibuatkan patung dengan memegang trofi emas berbentuk tinja. Patung ini dibuat seniman Valencia Vitor Navarro. Karya seni ini menggambarkan Vinicius berkepala besar dengan mengenakan separuh jersey Real Madrid dan timnas Brazil. Resmi, Acor Adams gabung Sevilla. Sevilla sukses mendatangkan striker muda berbakat Acor Adams dari Montpellier pada bursa transfer Januari 2025. Acor Adams didatangkan dari klub asal Prancis Montpellier dengan biaya transfer sebesar 5,5 juta euro. Kehadiran Adams diharapkan dapat menambah daya gedor tim asuhan Garcia Pimienta ini. Solskjaer ingin bikin Besiktas beraroma setan merah. Solskjaer ingin mendatangkan salah satu pemain dari Manchester United. Sosok yang ingin direkrut adalah Casemiro. Ex-bomber Manchester United itu berharap Besiktas mampu meyakinkan Casemiro untuk gabung. Solskjaer ingin memanfaatkan kondisi gelandang asal Brazil tersebut yang mulai tersingkir dari skuad utama setan merah. Balotelli terbuang lagi. Mario Balotelli disebut sedang menuju pintu keluar Genoa. Karir Balotelli lebih singkat dari yang diharapkan. Dia baru 58 hari bergabung dan sekarang sudah ingin pergi. Terkini Direktur klub Marco Ottolini mengkonfirmasi bahwa mereka berencana membantu sang penyerang menemukan klub baru selama bursa transfer Januari ini. Nasib Neymar sudah semakin jelas. Kebersamaan Neymar dengan Al Hilal dipastikan berakhir. Al Hilal telah sepakat untuk mengakhiri kontrak Neymar dengan kesepakatan bersama. Neymar tidak akan lama menganggur, ia akan kembali ke kampung halamannya Brazil. Neymar akan bergabung dengan Santos, ia diperkirakan akan menandatangani kontrak hingga akhir musim. Liverpool hampir dapatkan penerus Salah. Liverpool hampir mencapai kesepakatan senilai 10 juta pound sterling untuk merekrut Anis Haji Moussa dari Feyenoord. Ia diproyeksikan untuk menggantikan peran Salah yang masa depannya masih abu-abu. Apakah Anis akan menjadi sensasi baru di Anfield berikutnya? Manchester City siap lepas James McAtee ke Bayer Leverkusen. Pep Guardiola tidak menghalangi seandainya James McAtee memilih untuk bergabung dengan klub Bundesliga Bayer Leverkusen. Di WhatsApp telah menghubungi Manchester City untuk meminjam sang pemain dengan opsi pembelian permanen gelandang berusia 22 tahun itu. Arsenal terdepan untuk datangkan Sverre Nypen dari Rosenborg. Arsenal berada terdepan untuk mendatangkan Sverre Nypen dari klub Liga Norwegia Rosenborg. Arsenal dan Rosenborg dilaporkan telah memasuki tahap akhir pembicaraan mengenai transfer Nypen. Pertarungan untuk Joshua Kimmich. Pertarungan untuk mendapatkan servis Joshua Kimmich sedang berlangsung. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, dan PSG semua menginginkannya. Ketika kontraknya berakhir di akhir musim nanti, itu akan jadi perang transfer. Siapa yang akan mendapatkan maestro lini tengah terbaik?
Erick Thohir gelar pertemuan penting di Belanda. Erick Thohir bersama jajarannya dari PSSI diketahui sedang berada di Belanda. Mereka menyambangi KNVB. Erick mengaku mau belajar dari KNVB untuk meningkatkan kualitas sepak bola. Setelahnya, Erick Thohir menemui jajaran baru tim pelatih Timnas Indonesia. Mereka membahas progres persiapan Timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Disebut bakal kembali ke United, Pilar Lil bilang begini. Pilar Lil Angel Gomez disebut berpotensi kembali ke Premier League lantaran Manchester United tertarik mengamankan jasanya. Namun ia sudah mengkonfirmasi tak akan mengambil langkah apapun setidaknya hingga musim panas mendatang. Dirinya tak ingin terbuai dengan rumor yang ada lantaran tak ingin terburu-buru mengambil keputusan soal masa depannya dalam waktu dekat. Lisandro Martinez tuntut striker Manchester United untuk cetak gol. Manchester United kesulitan mencetak gol musim ini sebagaimana para penyerang gagal menemukan bentuk permainan terbaiknya meski manajer Ruben Amorim bermain sangat ofensif. Bintang Manchester United Lisandro Martinez meminta para striker untuk mencetak gol dan mengakui bahwa ada masalah dalam sistem long ball. Menurutnya, semua orang harus bersatu untuk menemukan solusi buat masalah ini. Aston Villa sepakat pinjamkan Emiliano Buendia ke Leverkusen. Bayer Leverkusen dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk meminjam Emiliano Buendia di bursa transfer musim dingin tahun ini. Buendia kesulitan mendapatkan tempat sebagai starter di bawah arahan Unai Emery. Pemain berusia 27 tahun itu hanya tampil 124 menit dalam 12 pertandingan. Sebagian besar sebagai pemain cadangan dan masa depannya di Villa diragukan. AC Milan paling jago di injury time. Milan melakukan aksi comeback yang dramatis saat mengalahkan Parma dalam lanjutan Liga Italia, menyusul kemenangan atas Parma. Milan kini malah resmi menjadi tim yang paling jago pada injury time di Liga Italia. Seperti dikutip dari Sky Sport, Milan mendapatkan poin paling banyak dengan mencetak gol pada injury time di Liga Italia 2024-2025. Tim Merah Hitam mendapatkan 4 poin dari gol-gol yang mereka cetak pada injury time. Ini penyebab Ibrahimovic tak pernah menang Ballon d'Or. Mantan rekan Zlatan Ibrahimovic, Suley Muntari, membeberkan penyebab ex-bomber Swedia yang tidak pernah memenangkan gelar Ballon d'Or. Hal itu bukan dikarenakan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang terlewat hebat. Muntari melihat karakter dari Ibrahimovic tersebut yang membuatnya sulit memenangkan Ballon d'Or. Karakternya yang begitu belak-belakan dan terlalu jujur membuatnya tidak disenangi oleh pihak tertentu. Torino siapkan jurus taktik untuk dapatkan Tajon Buchanan. Torino siap mengambil langkah terakhir untuk menyelesaikan kesepakatan pinjaman Tajon Buchanan. Perwakilan klub akan bertemu dengan pihak Inter Milan. Torino telah membuka pembicaraan dengan Inter terkait pinjaman selama 6 bulan. Sementara itu, Inter juga terbuka dengan kemungkinan tersebut. Namun, dibutuhkan proses negosiasi untuk membahas detail kontrak pinjaman sang pemain. Juventus tetapkan harga untuk Nicolo Fagioli. Olympique Marseille Juan Roberto De Zerbi kabarnya mengajukan penawaran untuk merekrut gelandang Juventus Nicolo Fagioli. Juventus hanya bersedia untuk melepas Fagioli jika ada tawaran permanen atau peminjaman dengan kewajiban untuk dipermanenkan. Sebagaimana dilansir dari Football Italia, itu akan memerlukan 15 hingga 18 juta untuk meyakinkan Juve melepas Fagioli pada bursa transfer Januari ini. Striker Atletico Madrid jadi incaran Besiktas Januari ini.
Striker Atletico Madrid Alexander Sørloth dikabarkan menjadi incaran klub asal Turki Beşiktaş di bursa Januari ini. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer menganggap kompatriotnya tersebut sebagai tambahan yang ideal bagi timnya menjelang paruh kedua musim 2024-2025 ini. Pihak klub asal Turki tersebut ingin meminjam servis Sørloth selama 6 bulan, meski Los Colchoneros kabarnya tidak akan bersedia melepas salah satu pemain pentingnya tersebut dengan skenario tersebut. Mbappe geser Vinicius untuk satu peran krusial di Real Madrid. Kylian Mbappe berhasil melewati masa adaptasinya yang panjang untuk menegaskan peran krusialnya. Angin sudah berubah karena Mbappe kini sudah berhasil menggeser Vinicius Junior dari satu peran krusial di Real Madrid. Dilansir dari Cadena Ser, para pemain Real Madrid kini lebih memilih mendukung Mbappe sebagai pemimpin di ruang ganti. Mbappe memang bisa bersikap jauh lebih tenang dibandingkan dengan Vinicius. Partner baru Cristiano Ronaldo, Al Nassr bahas transfer Boniface. Al Nassr kini tengah mencari striker baru untuk berduet dengan Cristiano Ronaldo sebagaimana kapten Portugal tersebut terus berupaya meraih trofi pertamanya bersama raksasa Arab Saudi. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Al Nassr telah membuka pembicaraan dengan Boniface dari Bayer Leverkusen mengenai kemungkinan kepindahan ke Arab Saudi pada musim panas. Striker Nigeria tersebut menunjukkan performa menawan di bawah asuhan Xabi Alonso. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!